Malam harinya, di sebuah kawasan pegunungan hewan magis, kelompok murid Akademi Ers tengah menjalani latihan. Namun tanpa diduga, mereka tiba-tiba disergap oleh sekelompok monster ular yang sangat ganas. Serangan mendadak itu membuat para murid panik dan berusaha melarikan diri. Sayangnya, usaha mereka sia-sia. Satu persatu murid Akademi Ers gugur secara mengenaskan di tangan para monster tersebut. Pada akhirnya, hanya seorang murid yang masih berhasil bertahan hidup sambil terus berjuang menghadapi kepungan monster ular yang mengerikan. Keesokan harinya, Derin kembali melanjutkan penjelasan mengenai teknis khusus ciptaannya untuk meningkatkan kekuatan mental, yaitu aliran pahat datar. Mendengar penjelasan tersebut, Linley tampak kebingungan. Ia kemudian bertanya apakah teknik itu sama seperti seni memahat patung yang pernah ia lihat di galeri Frog. Derin pun menganggukkan kepala. Menurut Mahat, untuk menciptakan sebuah patung, aliran pahat datar memiliki metode yang sama sekali berbeda. Pasalnya, teknik tersebut hanya menggunakan pahat datar sebagai alat utama untuk mengukir. Selain mampu menghasilkan pahatan yang jauh lebih halus, teknik ini juga dapat menciptakan karya seni dengan nilai yang sangat tinggi. Namun sangat disayangkan, seluruh karya milik Derin dahulu disimpan di sebuah ruang bawah tanah. Setelah ribuan tahun berlalu, besar kemungkinan semuanya telah hancur menjadi debu. Karena itulah generasi saat ini sama sekali tidak mengenal teknik aliran pahat datar. Tidak hanya sampai di situ, Derin kemudian mengungkapkan sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Master Frog yang selama ini dikenal sebagai pemahat nomor satu sepanjang sejarah, ternyata pernah belajar teknik memahat langsung darinya. Dengan kata lain, Master Frog merupakan salah satu murid Derin di masa lampau. Derin kemudian menjelaskan bahwa aliran pahat datar membutuhkan tingkat kesabaran, ketelitian, dan fokus yang sangat tinggi. Bahkan seseorang bisa sampai meluapkan keadaan di sekitarnya ketika benar-benar tenggelam dalam proses memahat. Justru karena latihan ekstrim seperti itulah kekuatan mental dapat berkembang puluhan kali lebih cepat dibandingkan metode kultivasi biasa. Oleh sebab itu, aliran pahat datar dapat dianggap sebagai salah satu teknik dasar terbaik bagi seorang ahli sihir. Sebagai langkah pertama, Derin meminta Linley memahami terlebih dahulu tentang setiap nadi elemen yang terdapat di dalam batu. Dia kemudian menunjukkan beberapa titik yang harus diperhatikan Linley selama proses memahat. Namun, Linley kembali merasa bingung. Menurutnya, mengapa harus mengikuti jalur nadi batu? Bukankah akan lebih mudah jika ia mengerahkan seluruh tenaganya, lalu memahat sesuka hati agar hasilnya terlihat lebih rata dan rapi? Mendengar pertanyaan tersebut, Derin langsung menjelaskan alasannya. Menurut Derin, seorang ahli sihir berelemen tanah harus mampu memahami sumber setiap batu, menjaga fokus, dan menggunakan kekuatan mentalnya selama proses memahat berlangsung. Untuk membuktikan ucapannya, Derin meminta Linley memperhatikan hasil pahatan yang baru saja ia buat. Ternyata seluruh jarum nadi elemen di dalam batu sihir atribut angin bersama Delia, tetapi juga terus melatih aliran pahat datar tanpa mengenal lelah. Tujuannya hanya satu, yaitu mempercepat pertumbuhan kekuatan mentalnya hingga mencapai tingkat yang lebih tinggi. Seiring berjalannya waktu, kemampuan Linley dalam memahat pun berkembang dengan sangat pesat. Suatu hari, Bebe tampak begitu senang saat menerima hadiah sebuah patung hasil karya Linley. Namun, reaksi Derin justru di luar dugaan. Bukannya memuji hasil kerja keras muridnya, Derin malah meminta Linley untuk menghancurkan patung tersebut. Menurut Derin, meskipun hasil ukurannya itu terlihat cukup bagus, teknik yang digunakan Linley masih terlalu kasar dan bahkan pada tingkatan tertentu, orang ahli sihir mampu mengubah susunan elemen sesuai kehendaknya. Namun demikian, menurut Derin, kemungkinan Linley saat ini masih jauh dari kata sempurna. Beberapa waktu kemudian, Yale bersama ketiga sahabatnya bersiap pulang ke kampung halaman untuk menikmati masa liburan. Berbeda dengan mereka, Linley memilih tetap tinggal di Akademi Ers. Ia tidak ingin membuang waktu sedikit pun dan memutuskan untuk terus berlatih demi meningkatkan kekuatannya. Murid yang dibawa kembali dalam keadaan telah meninggal dunia. Pemandangan tersebut langsung membuat suasana akademi berubah menjadi sunyi. Meskipun salah satu murid terbaik berhasil selamat dari pegunungan hewan magis, kondisinya juga mengalami luka yang sangat parah. Melihat kejadian itu, Yale menjelaskan bahwa hanya murid yang telah mencapai tingkat 5 ke atas yang diizinkan memasuki pegunungan hewan magis sebagai bagian dari ujian kemampuan. Sedangkan murid seperti mereka masih belum memenuhi syarat untuk mengikuti ujian tersebut.
Erin kemudian menambahkan bahwa tidak semua hal dapat dipelajari hanya dari lingkungan akademi. Karena itulah, setiap penyihir pada akhirnya harus menghadapi ujian hidup dan mati di pegunungan hewan magis. Menurut Erin, murid yang berhasil kembali hidup dari tempat tersebut sudah bisa dianggap sebagai seorang ahli. Meski begitu, mereka tetap membutuhkan lebih banyak pengalaman agar dapat benar-benar menjadi sosok yang kuat. Waktu terus berlalu tanpa terasa. Telah berlalu sejak Lindley masih mempelajari aliran pahat datar. Berarti tanpa mengenal rusak sedikit pun nadi elemen yang terdapat di dalam batu. Melihat perkembangan luar biasa itu, Erin mengatakan bahwa hasil pahatan Lindley kini sudah layak dipamerkan di galeri Pro. Mendengar pujian tersebut, Lindley langsung bertanya apakah dirinya sudah bisa dianggap benar-benar menguasai aliran pahat datar. Untuk membuktikannya, Erin memberikan sebuah ujian terakhir. Ia meminta Lindley menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan sihir. Kemudian menciptakan sebuah sayatan lurus pada dinding batu yang ada di hadapannya. Namun, sayatan itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Tanpa ragu, Lindley segera memusatkan seluruh konsentrasinya. Dengan ketenangan penuh, ia melepaskan serangan yang tepat mengenai sasaran. Melihat hasil tersebut, Erin menunjukkan senyum bangga. Ia mengatakan bahwa teknik guncangan tanah milik Lindley kini sudah terasa dengan kemampuan seorang penyihir level 5. Dengan kata lain, Lindley akhirnya benar-benar berhasil menembus level 5 dan memasuki jajaran penyihir tingkat menengah. Beberapa saat kemudian, Lindley menerima sepucuk surat yang dikirim oleh adiknya Wharton. Di dalam surat tersebut, Wharton mengungkapkan bahwa ia sangat merindukan kakaknya karena sudah lama tidak bertemu. Ia juga mengenang masa kecil mereka saat masih tinggal di kota Wuhan, ketika dirinya dan Lindley sering berburu bersama. Bahkan, Wharton masih mengingat bagaimana dulu ia sempat menangis ketika harus berpisah dengan Lindley. Namun kini semuanya telah berbeda. Wharton bukan lagi anak kecil yang selalu bergantung pada kakaknya. Ia telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang dimiliki tekad kuat untuk mengikuti jejak Lindley dan menjadi sosok yang jauh lebih kuat. Di dalam suratnya, Wharton juga memberitahukan bahwa dirinya kini telah berhasil mencapai prajurit level 2. Bahkan, ia telah resmi diterima di Akademi Prajurit Kerajaan Obrin. Dan dalam waktu dekat akan segera meninggalkan kota Wuhan untuk memulai perjalanannya barunya. Membaca isi surat tersebut membuat Lindley merasa sangat bangga sekaligus terharu. Ia menyadari bahwa bukan hanya dirinya yang terus berjuang demi mengembalikan kejayaan klan Barus, tetapi Wharton juga memiliki tekad yang sama. Keesokan harinya, di bawah bimbingan para guru Akademi Ers, Lindley mengikuti ujian kenaikan tingkat penyihir level 5. Kehadirannya langsung menarik perhatian banyak murid. Pasalnya, hanya dalam waktu beberapa tahun, Lindley berhasil berkembang dengan kecepatan yang luar biasa hingga mencapai tingkatan yang selama ini menjadi impian banyak penyihir. Salah seorang guru kemudian menjelaskan bahwa seorang penyihir level 5 merupakan tulang punggung utama dalam kekuatan militer setiap kerajaan. Selain memiliki kemampuan bertarung secara mandiri, penyihir pada tingkatan tersebut juga telah memenuhi syarat untuk menjalankan berbagai misi berbahaya tanpa harus bergantung pada orang lain. Karena itulah, ujian kali ini tidak hanya menguji kekuatan sihir semata. Para peserta juga harus membuktikan kemampuan mereka dalam menghadapi pertarungan yang sesungguhnya. Tidak lama kemudian, Wakil Rektor Telan turut hadir di arena ujian. Kedatangannya bukan tanpa alasan. Ia ingin menyaksikan secara langsung kemampuan Lindley yang belakangan ini dikenal sebagai salah satu murid paling berbakat di Akademi Elf. Setelah seluruh peserta bersiap, para guru mulai menjelaskan aturan ujian. Lindley diperbolehkan menggunakan cara apapun untuk bertahan dari serangan formasi sihir yang telah dipersiapkan. Ia harus mampu bertahan selama 10 menit penuh agar dinyatakan lulus. Apabila merasa tidak sanggup, Lindley diperbolehkan menyerah kapan saja. Namun jika ia tetap memaksakan diri hingga mengalami cedera serius, maka seluruh konsekuensinya harus ditanggung sendiri. Setelah seluruh penjelasan selesai, nyap pasir pun mulai dijalankan sebagai penanda diri mulainya ujian. Ketika itu juga satu persatu guru melepaskan berbagai serangan sihir dengan atribut yang berbeda-beda. Hujan sihir datang silih berganti dari segala arah, memaksa Lindley terus bergerak untuk menghindari sambil mencari kesempatan bertahan. Sesekali ia menggunakan sihir tanah sebagai pertahanan, lalu memadukannya dengan elemen angin untuk mempercepat pergerakannya. Melihat ketenangan Lindley dalam menghadapi tekanan sebesar itu, para guru mulai menunjukkan ekspresi kagum.
tepat ketika sebuah sihir berelemen api meluncur ke arahnya. Perhatian Delia langsung tertuju kepada Lindley. Dengan pengendalian elemen angin yang luar biasa, Lindley berhasil membelokkan arah serangan api tersebut hingga meleset dari tubuhnya. Pemandangan itu membuat para guru semakin bersemangat. Mereka mulai meningkatkan intensitas serangan untuk melihat sampai sejauh mana batas kemampuan Lindley. Bahkan, Wakil Rektor Delan pun semakin yakin bahwa Lindley memiliki potensi yang sangat besar. Waktu terus berjalan, terus dihujani berbagai serangan tanpa henti. Lindley tetap mampu bertahan dengan tenang. Hingga akhirnya, butiran pasir terakhir jatuh ke dasar jam pasir. Bertanda bahwa waktu ujian telah berakhir. Di saat yang bersamaan, seluruh orang yang berada di arena dikejutkan oleh kemunculan boneka elemen tanah yang berdiri kokoh di belakang Lindley. Melihat hasil tersebut, seluruh penonton langsung memberikan tepuk tangan dan sorakan meriah. Lindley dinyatakan lulus ujian penyihir level 5. Bahkan ia resmi tercatat sebagai penyihir level 5 termuda dalam sejarah Akademi R. Sebuah pencapaian yang belum pernah diraih oleh murid lain sebelumnya. Singkat cerita, Lindley kemudian merayakan keberhasilannya bersama Yale, George, Renal, dan para sahabatnya. Di tengah perayaan tersebut, Lindley mengungkapkan keinginannya untuk segera memasuki pegunungan hewan magis guna menguji kemampuan yang telah ia latih selama bertahun-tahun. Namun, karena semua temannya mengira Lindley hanya sedang bercanda, tidak ada seorang pun yang benar-benar menganggap serius ucapannya. Tak lama kemudian ketika Lindley hendak meninggalkan tempat itu, Delia tiba-tiba menghampirinya. Ternyata Delia mengetahui bahwa Lindley benar-benar berniat pergi ke pegunungan hewan magis. Sebagai bentuk kepeduliannya, Delia memberikan sebuah rencana Akademi Ers kepada Lindley. Menurutnya, rencana tersebut akan sangat berguna untuk membedakan mana murid Akademi Ers dan mana musuh ketika berada di dalam pegunungan hewan magis. Bisa, Delia juga berpesan kepada Lindley selalu berhati-hati dan menjaga dirinya dengan baik. Keesokan harinya, Lindley akhirnya menjalankan rencananya. Seorang diri, ia memulai perjalanan menuju pegunungan hewan magis, tempat yang dipenuhi bahaya dan menjadi awal dari ujian hidup sesungguhnya. Sementara itu, Yale, George, Renal, dan Delia memilih menutupi kepergian Lindley dari para guru akademi agar perjalanan sahabat mereka tidak diketahui oleh pihak kampus.